Salam dan bahagia guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam dan bahagia guru penggerak. Perkenalkan, saya Nicolaus Purwowibowo dari SD Saverius Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara, calon guru penggerak angkatan ke-9. Dengan fasilitator Bapak Samsul Hadi Anur dan pengajar praktik Bapak M. Zaidir Yulianto. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang ruang kolaborasi modul 1-3, pernyataan prakarsa perubahan dengan anggota kelompok. Irma Marlina, SDN 4 Tanjung Aman. Rilma Rizka, SMAN 1 Kota Bumi. Erma Oktaviani, SMAN 4 Kota Bumi. Freviana Francisca, SMAN 1 Bukit Kemuning. Dan saya sendiri Nicolaus Purwowibowo dari SD Saverius Kota Bumi. Berikut pemaparannya. Langkah awal diskusi kami di dalam ruang kolaborasi adalah bekerja secara kolaboratif bersama rekan sekelompok. Di bagian sebelumnya, tiap anggota kelompok telah berbagi mengenai visinya masing-masing. Kini, dalam kelompok, kami memutuskan satu visi yang dapat menjadi visi untuk kelompok kami dengan cara tiap anggota kelompok telah berbagi mengenai visinya masing-masing. Akhirnya kami putuskan satu visi yang dapat menjadi visi untuk kelompok secara berkolaborasi. Dan visi kami pada ruang kolaborasi adalah, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing, dan kreatif. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. 2. CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Inquiry apresiatif, adalah suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Cooperidera Whitney, 2005. Hal positif yang kami lakukan dalam kelompok kami adalah berbagi cerita positif, baik individu maupun kelompok, tentang pengalaman dan energi positif yang diperoleh. Berbagi cerita positif, baik individu maupun kelompok, tentang pengalaman dan energi positif yang diperoleh. Melaksanakan perubahan positif yang diinginkan berdasarkan pandangan positif yang telah dibangun sebelumnya. Berikut adalah tahapan bagja. Tahap yang pertama adalah buat pertanyaan utama, define. Tahap kedua adalah ambil pelajaran, discover. Tahap ketiga adalah gali mimpi, dream. Tahap keempat adalah jabarkan rencana, design. Tahap kelima adalah atur eksekusi, deliver. Bagja prakarsa perubahan, mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing, dan kreatif. Tahap yang pertama adalah buat pertanyaan utama, define. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan, aset, potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan, prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja. Secara redaksional menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan, serta konfirmasi tingkat prioritas, urgensi, dari prakarsa perubahan yang dibuat. Pertanyaan, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing, dan kreatif? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Berkoordinasi dengan stakeholder di sekolah. Melakukan observasi terhadap perkembangan peserta didik. Memberikan pembelajaran yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Tahap kedua adalah ambil pelajaran, discover. Pertanyaan di tahap ini adalah pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk menemukanali kekuatan, aset, potensi, peluang lewat kegiatan penyelidikan. Mengidentifikasi, mengapresiasi yang terbaik dari apa yang telah ada, menemukan inti positif. Tiap pertanyaan dibuat dengan hati-hati dan bernada positif. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini adalah apa saja yang dapat dilakukan untuk menggali fakta, memperoleh data, apakah lewat diskusi kelompok kecil, besar, survei, kuesioner, bagaimana melibatkan beragam dan berbagai pihak, multi-unsur. Pertanyaan. Siapakah orang yang dapat menjadi teladan untuk mewujudkan peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing, dan kreatif? Bagaimana teladan itu bisa diwujudkan? Aktivitas apa saja yang dia
lakukan untuk mewujudkan hasil yang diinginkan? Keterampilan apa yang sudah saya kuasai untuk mewujudkan keteladanan tersebut? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Mencari profil orang atau tokoh yang dapat dijadikan sebagai teladan. Mencatat dan mencari tahu apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan keteladanan. Tahap ketiga adalah gali mimpi, dream. Diharapkan, jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan, dan gambaran masa depan yang membumi karena digali dari masa lalu yang positif. Tindakan dalam tahap ini dilakukan untuk membuka lebih banyak kesempatan menjawab pertanyaan yang telah dibuat dan berproses untuk memaknai hasil temuan, menggali mimpi bersama-sama, kapan, di mana, dan dengan siapa saja. Pertanyaan: apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi ketika siswa sudah berakhlak mulia sudah tercapai? Bagaimana suasana sekolah dan lingkungan setelah terwujudnya visi tersebut? Apa saja hal-hal baru yang bisa saya lakukan untuk terwujudnya visi tersebut? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Membuat gambaran narasi diri saat tercapainya peserta didik yang berakhlak mulia, mandiri, berdaya saing, dan kreatif. Memajangnya di sekolah kelas dan mengingatnya selama saya melakukan usaha-usaha selanjutnya. Menerapkan kegiatan pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang berpihak pada peserta didik. Tahap keempat adalah jabarkan rencana, desain. Pertanyaan di tahap ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Baik langkah kecil sederhana yang dapat dilakukan segera, atau langkah berani terobosan yang akan memudahkan keseluruhan proses pencapaian. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dilakukan untuk membantu terciptanya organisasi yang ideal dalam pencapaian mimpi, mempertahankan proses perubahan positif, menetapkan kriteria kesuksesan pencapaian tahap demi tahap. Pertanyaan: apa langkah paling sederhana, langkah pertama yang bisa dilakukan? Berapa lama target untuk mewujudkannya? Apa tindakan-tindakan yang bisa mewujudkan visi tersebut? Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Bagaimana cara untuk saling menyemangati usaha bersama dalam mewujudkan visi tersebut? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Identifikasi visi atau tujuan. Tentukan langkah paling sederhana atau pertama yang bisa dilakukan untuk mengarahkan ke arah visi tersebut. Tetapkan target waktu untuk mencapai visi atau tujuan tersebut. Membangun dukungan tim atau komunitas yang berusaha mencapai visi. Mengevaluasi kemajuan dan perbarui rencana tindakan sesuai kebutuhan. Tahap kelima adalah atur eksekusi, deliver. Pertanyaan pada tahap ini diharapkan dapat menentukan siapa yang akan berperan dalam pengambilan keputusan, memulai budaya belajar yang apresiatif, secara berkelanjutan, menyelaraskan interaksi setiap orang, unsur terlibat, termasuk mengelola konflik, resiko, memonitor, mengambil pembelajaran dari proses yang telah dilakukan. Tindakan di tahap ini dilakukan untuk mendesain pola komunikasi dan pengelolaan rutinitas, misal, protokol, SOP, budaya belajar, monitoring, evaluasi, refleksi. Pertanyaan: siapa yang memiliki tanggung jawab utama dalam merancang dan mengimplementasikan budaya belajar yang apresiatif dalam organisasi pendidikan ini? Apa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi? Kegiatan-kegiatan apa yang dapat dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut? Bagaimana caranya agar rencana yang sudah kita buat dapat berjalan lancar sesuai dengan visi yang akan dicapai? Daftar tindakan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Keterlibatan semua stakeholder di sekolah. Saling berkolaborasi. Secara konsisten melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan positif. Menjadi teladan mulai dari diri dan melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah untuk menjadi teladan. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju.